Video bareng Kang Roni sampai dengan tepat jam 9 nanti ya, menemani aktivitas mahasiswa PPG atau teman-teman dari PPG Untirta 2021 dalam pendampingan materi PPG 2021. Dan hari ini kebetulan untuk mata pelajaran matematika ya, pelajaran matematika. Dan ya, untuk Smartizen semua mungkin perlu diketahui bahwa hari ini kita fokus ke angkatan pertama ya, angkatan pertama yang mungkin sudah melakukan konfirmasi kesediaan di tanggal 15 sampai dengan 19 Maret 2021 ini. Kemudian sudah ditetapkan sebagai peserta di tanggal 2 Maret 2021, dan tentu sudah melakukan lapor diri ya pada saat tanggal 24 dan 25 Maret 2021. Dan saat ini Smartizen mahasiswa PPG 2021 tengah berada di pembelajaran mandiri, yaitu dimulai dari tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021. Dan jangan lupa ada kegiatan orientasi mahasiswa nanti tanggal 9 April 2021 yang sudah diagendakan ya. Dan tentu tidak menutup juga untuk Smartizen yang mungkin akan bergabung di PPG di angkatan kedua dan ketiga, dan yang harus bersiap-siap nih angkatan kedua nanti konfirmasi kesediaannya di tanggal 20 sampai dengan 27 April 2021. Tanggal 20 dan 27 April kan sebentar lagi ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dengan menanyakan atau membuat pertanyaan tentang PPG. Yang penasaran silahkan di channel YouTube kami ya, di live chat kami. Dan ternyata hari ini sudah banyak yang gabung ya, sudah banyak yang gabung peserta PPG dari matematika. Sudah ada sekitar 25 orang dan mungkin menyusul yang lain ya. Wow, sudah 29 sekarang, udah naik 29 orang. Dan ternyata sudah ada pertanyaan, belum apa-apa sudah ada pertanyaan ini. Dan bersiap mungkin bisa dibantu oleh Ibu Sundawati, Pak Dr. Cecep, dan Ibu Dr. Novaliosi ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama, karena program ini khusus untuk memfasilitasi Smartizen untuk bertanya dan ya mendalami materi pembelajaran PPG secara mandiri di angkatan pertama ini. Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama dulu. Ada dari Ibu Ike Purwanti ya. Ibu Ike Purwanti asal Bengkulu. Ya, jauh sekali ya. Ibu Ike Purwanti asal Bengkulu yang menanyakan tentang tahap pendalaman materi mengenai kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Materi ya, perangkat pembelajaran itu materinya seperti apa? Mungkin dapat dijelaskan oleh Pak Dr. Cecep, Ibu Dr. Novayosi atau Bu Sunda, silahkan. Oke, baik Pak Roni. Tampaknya cukup antusias juga ya ini para peserta Iya, PPG. betul sekali Pak Cecep, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi itu tadi memang mungkin saya akan berikan gambaran kepada apa namanya itu peserta PPG gitu ya. Jadi intinya memang aktivitas yang akan dilalui oleh para peserta itu meliputi garis besarnya sebenarnya ada 3 aktivitas lah kurang lebih ya. Yang pertama adalah aktivitas pendalaman materi, kemudian yang kedua adalah aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran, dan dilanjutkan dengan aktivitas praktik pengalaman lapangan atau PPL. Nah, untuk aktivitas pendalaman materi itu telah disediakan modul-modul oleh PPG yang meliputi pendalaman materi ya, bisa berupa pendalaman materi profesional dalam bidang matematik ya, bisa juga dalam
yang kedua adalah tentang pedagogik dan beberapa banyak sekali di situ atau disajikan juga lembar kerja. Nah, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi itu aktivitas apa tadi Pak Tony ya? Pendalaman materi ya? Tentang pengembangan perangkat pembelajaran, Pak. Oh ya, waduh, perangkat Materinya apa saja katanya gitu. Oke. Jadi untuk materi terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, ya sebenarnya ini peserta PPG sebenarnya sudah tidak sabar nih, langsung mau ke perangkat pembelajaran Pak Roni ini ya. Ya, rupanya begitu Pak Cep ya. Jadi, jadi sebenarnya peserta PPG bisa mengikuti step by step dari urutan ke sajian dari kegiatan rangkaian kegiatan PPG ini. Tapi karena ada pertanyaan tentang perangkat pembelajaran, ya tentunya perangkat pembelajaran itu adalah suatu hal yang sangat diperlukan gitu ya, atau bahkan suatu hal yang krusial bagi para guru. Nah, apa kegiatan-kegiatannya? Jadi memang PPG dalam jabatan ya pada saat ini yang sedang diselenggarakan oleh Untirta itu dari tahun ke tahun mengalami perbedaan-perbedaan dan penyempurnaan gitu Pak ini ya, dan para yang pemirsa lain yang memang menanyakan. Awalnya ketika tahun 2020 itu untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu 20 hari efektifnya. Nah, sekarang 13 hari efektif. Nah, jadi tahapannya itu adalah sekira-kira ada 5 tahapan ya, 5 kegiatan. Itu pertama adalah kita melakukan identifikasi masalah, kemudian rancangan kegiatan. Jadi setiap tahapan di LMS itu pasti mengikuti identifikasi masalah, rancangan kegiatan gitu ya. Kemudian ada peer teaching, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang ada di LMS. Nanti apa saja tagihannya? Nah, tagihannya kalau tahun 2020 tuh tagihannya itu ya untuk yang sekarang kan disampaikan ya. Dalam suatu tahapan itu ada 5 kegiatan. Nah, kalau misalkan tahun 2020 itu hanya 2 kegiatan, yaitu 2 tahapan ya, pengembangan perangkat dan review perangkat. Nah, kalau sekarang ada 5 kegiatan dalam waktu yang jadi lebih diefisienkan waktunya. Nah, kegiatannya itu adalah mahasiswa itu nanti tagihannya. Nah, tagihannya itu adalah diminta untuk membuat 3 sheet perancangan pembelajaran. Nah, perancangan pembelajaran itu ketika tahun sebelumnya itu terdiri dari ada 5 ya, ada rencana pembelajaran atau RPP, ada bahan ajar, ada LKPD, ada media, dan juga evaluasi. Kemudian diminta untuk membuat video new model peer teaching di studi LMS dan 7 form LK di LMS. Itu untuk tahun 2020, Pak Roni. Nah, untuk tahun yang 2021, mahasiswa diminta sama 3 sheet perencanaan pembelajaran, dimulai dengan rencana kegiatan, bahan ajar. RPP ini diistilahkan sekarang dengan rencana kegiatan. Ya, rencana kegiatan. Karena RPP pun berkembang kan, berkembang dari waktu ke waktu, bagaimana membuat suatu RPP yang efektif gitu ya. Jadi mulai rencana diganti namanya istilahnya dengan rencana kegiatan, dan tetap ada di situ ada bahan ajar, ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik, kemudian diminta untuk membuat media pembelajaran dan juga penilaiannya. Ya, penilaian dari pembelajaran untuk mengetahui kompetensi atau ketercapaian dari siswa peserta didik yang dilakukan di LMS ya oleh para guru-guru peserta PPG, dan mengisi 3 form lembar kegiatan di LMS. Nah, gitu. Jadi kira-kira seperti itu secara umum ya. Nah, kalau misalkan dijelaskan secara rinci nanti nggak menarik lagi Pak Roni ya. Kira-kira gambarannya seperti itulah yang akan dilalui ketika pengembangan perangkat pembelajaran. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa ditambahkan nih oleh ada Bu Sundawati, terutama Bu Sundawati nih yang mengetahui secara detail karena beliau ini ada di program di jurusan di program studinya. Nah, kalau kami di matematika berarti concern kepada hal-hal terkait dengan materi-materi di matematik, dan ya tentunya tidak terlepas dari apa yang tadi ditanyakan, tapi gambarannya kira-kira seperti itu Pak Aron. Iya, baik. Jadi yang paling inti adalah untuk peserta mengetahui jenis
tagihan atau produk yang dihasilkan dari setiap kegiatan ya, yaitu betul. ada tagihan berbentuk identifikasi masalah dan rencana aksi dan analisis kompetensi, kemudian ada tagihan berupa produk dokumen rancangan pembelajaran serta tagihan berupa video latihan pengajaran atau peer teaching ya. Baik, itu untuk yang video yang tadi itu untuk yang PPG Daljab sebelumnya Pak Roni. Oh iya iya. Jadi Betul betul untuk yang betul. sekarang, mungkin saya ulangi, untuk yang sekarang tagihannya itu, jadi mahasiswa jangan seremnis nih terhadap tagihan-tagihan ini. Jadi tetap berupa 3 sheet perancangan pembelajaran. Berarti kalau 3 sheet itu artinya mungkin apa ya, tiga bundel lah gitu ya, tiga Oke. bundel. Jadi, yang pertama masing-masing itu ada rencana kegiatan, yang dahulunya adalah RPP, Mm-mm. diistilahkan kegiatan. Ya. Kemudian ada bahan ajar. Bahan ajar itu macam-macam, nanti bisa berupa modul gitu ya, atau lain-lain nanti bisa dijelaskan ketika atau bisa dibaca secara mandiri di apa namanya itu di modul-modul yang sudah disediakan. Dan yang tidak kalah penting adalah lembar kerja peserta didik. Bagaimana peserta didik, guru itu membuat semacam lembar kerja berisi langkah-langkah apa kegiatan yang harus dilalui oleh peserta didik dalam terkait dengan suatu topik tertentu, dan juga media pembelajaran kan sangat beragam ya, bisa apa namanya itu kita mengenal ada PowerPoint atau video atau lain-lain, bisa audio visual dan lain-lain. Oke. Dan yang terakhir adalah penilaian. Mm-mm. Nah, kemudian mahasiswa juga disuguhkan dengan 3 form lembar kegiatan di Learning Management System yang sudah dibangun oleh PPG. Itu kira-kira Pak. Iya, berarti yang harus dilakukan oleh peserta PPG saat ini adalah mempelajari sistem dari LMS itu, Pak ya? Iya, iya. Jadi interface LMS itu tentunya istilahnya itu kita perlu apa namanya itu perlu berinteraksi. Nah, sama seperti kita mengenal orang kan, perlu kita berinteraksi dulu, perlu ngobrol dulu. Nah, kalau dengan LMS kan bukan ngobrol, berarti klik sana, klik sini, masuk sana. Oh, ini begini, cara menjawab seperti ini, cara unggah produk seperti ini, melihat materinya di mana, tugasnya harus saya sematkan di mana. Nah, itu juga memerlukan sedikit waktu gitu ya, 1 hari 2 hari mungkin masih agak belum terbiasa dengan learning management system. Nanti kedepannya sudah terbiasa, baru kemudian eh, lebih serius lagi terhadap konten pembelajaran atau konten-konten materi yang memang diharuskan untuk dipelajari dan dipenuhi tugas-tugas dari kegiatan tersebut. Itu Pak Ron. Iya, jadi mohon diperhatikan untuk seluruh peserta PPG 2021. Jadi karena menggunakan sistem di LMS juga, jadi harus familiar dengan sistem LMS yang menggunakan teknologi tersebut. Jadi sekali lagi yang harus diperhatikan adalah bentuk-bentuk tagihan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Cecep, dan mungkin ada tambahan dari Bu Sundawati atau Bu Dr. Novaliosi. Iya baik. Ya baik, Ya silakan Bu Novaliosi. oh ya, ya Aroni di sini untuk menambahkan dari tadi yang dikatakan Pak Cecep, dari tagihan tadi yang sudah disampaikan. Nah, terkait pertanyaan yang kedua, mungkin ada di situ menanyakan bagaimana dengan materinya. Nah, untuk kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran itu ya disesuaikan dengan materi di dalam modul pendalaman matematika itu ada 5 modul, geometri, kemudian modul 2 aljabar dan program linier, kemudian modul 3 itu adalah kalkulus dan trigonometri, kemudian kombinator dan statistika, ada juga modul bilangan. Nah, pemilihan serta modul yang terakhir itu adalah modul ke-6 tentang logika matematika. Nah, pemilihan materinya itu disesuaikan dengan tadi, silakan memilih materi yang didapatkan atau di diajarkan oleh Bapak Ibu di kelas. Jadi kalau misalkan tadi tagihannya adalah 3 buah perangkat pembelajaran, maka kemungkinan itu akan mengambil 3 buah materi yang misalkan guru kelas SMP atau SMA, maka silakan mengambil
3 pokok bahasan atau 3 materi yang diberikan di modul ini, sehingga tadi tagihan-tagihan berupa perangkat pembelajaran itu yang sudah disampaikan tadi, baik itu bahan ajarnya berupa rencana pembelajaran, kemudian modul, kemudian di dalamnya juga nanti ada media dan alat evaluasi dan sebagainya, itu satu perangkat pembelajaran untuk satu materi seperti itu. Oke, berarti ada tiga set ya, tiga set, ada 3 RPP yang mungkin disiapkan oleh calon peserta PPG tersebut. Iya, jadi untuk ya, bagaimana Pak Dr. Cep? Ada tambahan lagi? Oh iya, ya cukup Bu, Pak. Itu tadi betul tadi 3 seat itu maksudnya. Saya ingin menegaskan itu, Pak Roni. Iya, ya baik. Jadi begitu untuk Bu Ike ya, Bu Ike untuk materi itu dipilih 3 materi yang kemudian dijadikan dijadikan dokumen rancangan pembelajaran sebanyak 3 ya, 3 set ya. Ya berarti 3 perangkat pembelajaran juga, 3 materi yang dipilih sesuai dengan apa yang diajarkan pada siswa saat itu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Itu ada dari Bu Ike lagi, nggak apa-apa ya? Gimana Bu Diana? Kita Ibu Ike lagi nggak apa-apa? Ya, untuk menyelesaikan tes sumatif katanya Pak, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan tes sumatif di modul atau bagaimana? Jawabannya diketik langsung, disilang di optionnya, atau memang seperti apa? Ya. Jadi pertanyaan dari Ibu Ike ini berlanjut nih, untuk tes sumatif itu, tes sumatif di modul itu bagaimana? Jawabannya diketik atau langsung disilang di optionnya, dan materinya ditentukan atau memilih sendiri katanya gitu. Silakan. Oke, baik. Nah ini Bu Ike sudah masuk ya ke LMS-nya atau bagaimana ini? Mungkin sudah Pak, mungkin sudah. Ya, karena Jadi sudah masuk. mungkin ada kebingungan dari Ibu Ike Purwanti sendiri untuk tes sumatifnya ini bagaimana katanya untuk di modul. Jawabannya diketik atau langsung disilang di optionnya, dan materinya ditentukan atau dipilih sendiri atau bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Ya. Baik. Oke, baik. Karena peserta itu lebih dulu masuk ke LMS ya dibandingkan dengan dosennya, dan kebetulan penyegaran pun baru dilakukan hari ini. Tapi prinsipnya adalah begini, di dalam LMS tersebut mohon diperhatikan saja, kan ada perintahnya, tapi intinya permasalahan untuk diketik atau tidak diketik nanti di setiap LMS tersebut akan ada pendampingnya, kan ya, akan ada yang mendampingi gitu. Mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Tapi kalau memang diminta untuk kalau pengalaman sebelumnya memang ada yang perlu diketik, ada juga yang boleh boleh ditulis secara tangan gitu Pak. Jadi ada yang menyatakan kalau begitu silakan ditulis untuk melihat keotentikan dalam mengerjakan, misalkan seperti itu. Ya, setelah dikerjakan mungkin Pak ini diserahkan, dikumpulkan atau bagaimana Pak? Ya, dikumpulkan di LMS tersebut. Oke. Nanti diunggah produk tersebut. Nanti mungkin kalau berbentuk tugas atau assignment berarti diunggah di sana. Oke. Ada tempat untuk mengunggahnya. Oke, Bapak Ibu sekalian peserta PPG atau calon peserta PPG, jadi jangan lupa lihat LMS-nya. Di sana ada perintah di LMS-nya untuk diunggahkah atau dikerjakan di sanakah atau seperti apa. Silahkan dilihat dan pelajari serta diperhatikan perintah-perintah yang ada di LMS. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Untuk tugas yang dari Pak Naudi Girsang. Untuk tugas yang dikumpulkan, oke.
Apakah oh ini sama ya, sama. Pertanyaan yang sama ternyata ya. Dan tadi sudah dijawab oleh Pak Dokter Cecep bahwa untuk tugas atau soal sumatif ini memang akan berbeda-beda sesuai dengan perintah LMS-nya. Ada yang memang diperintahkan untuk diketik langsung, ada juga yang ditulis tangan, tentu diupload ya, diupload di LMS-nya sesuai dengan perintah LMS. Ya baik, sekali lagi buat semua calon peserta dan calon peserta PPG 2021 yang ingin bertanya silahkan tentukan pertanyaannya di live chat kita dan insya Allah akan dijawab oleh pendamping-pendamping kita. Sekali lagi ada Ibu Sundawati Tisasari MPD, kemudian ada juga Bapak Dr. Cecep Anwar Hadi, ada Ibu Dr. Noval Yosi yang akan menjawab pertanyaan dari calon peserta PPG terutama di mata pelajaran matematika hari ini. Wah, sudah ada lagi pertanyaan nih Bu Diana. Oke, dari Rahmatullah ya. Kalau sekarang agenda belajar mandiri, kalau tes sumatif itu kan pengerjaannya lewat SMS. Sifat oke. LMS sifatnya memilih opsional. Betul. Iya. Dan ya ini mungkin pernyataan dan ya sekadar mengingatkan kembali mungkin ketika peserta PPG masuk ke LMS mungkin bisa dilihat petunjuk dan perintah LMS untuk pengerjaan soal dan pengumpulan soalnya. Oke, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oh iya, ada Pak Yusuf. Oke, ada pertanyaan yang juga mungkin ini perlu jawaban dan penegasan. Untuk batas pengumpulan tugas itu berapa lama? Nah, dari Pak Yusuf nih, Pak Dr. Cecep, Bu Dr. Novalyasi, untuk pengumpulan tugas itu berapa lama ya Pak katanya? Oh ya, pengumpulan tugas ya. Ini berarti pengumpulan tugas terkait dengan kegiatan macam-macam kayaknya, macam-macam kegiatan di sini Bapak Roni ya, ada kegiatan yang pertama pendalaman materi gitu, kemudian pengembangan perangkat dan juga PPL ya. Nah itu karena di apa namanya itu untuk aktivitas pendalaman materi itu ya pendalaman materi itu kalau misalkan kita lihat waktunya itu kan pendalaman materi itu apa namanya itu terdiri dari beberapa kegiatan ya, dari beberapa kegiatan dalam materi itu. Yang pertama adalah analisis materi ajar kan, nanti berbasis masalah untuk modul bidang studi yang tadi disampaikan oleh Bu Novaliosi. Kemudian menyusun materi ajar berbasis masalah. Kemudian yang kemudian selanjutnya adalah analisis materi ajar berbasis masalah untuk yang modul pedagogik, dan selanjutnya ada review dan refleksi. Nah tentunya di LMS tersebut sudah dilihat di setting. Perhatikan batas waktu pengumpulannya. Dan yang jelas mungkin tidak boleh kita setelah ini kegiatan selesai review dan refleksi baru ibu bapak mengerjakan tugas. Berarti kan sudah telat. Gitu ya. Nah, itu mohon lihat detail di LMS tersebut, tergantung dari apa namanya itu kegiatan mana yang memang apa namanya itu sedang dilakukan, karena beban belajarnya kan berbeda-beda tuh. Beban belajarnya. Nah, karena dia 13 hari, beban belajarnya itu kira-kira kalau misalkan kita buat menit gitu ya, kalau kita buat menit, beban belajar dalam menit itu ya kira-kira sekitar, kalau misalkan ini bebannya adalah 5 SKS, 15 SKS dikali 16, gitu, dikali 50 menit, berarti sekitar 40 menit tuh. Jadi maksudnya ini bagaimana cara kita untuk bisa mengatur supaya tugas-tugas yang memang tadi diminta itu sebelum tugas yang lain itu harus diselesaikan, tugas yang sebelumnya itu harus sudah selesai. Nah, prinsipnya seperti itu, Pak. Jadi mohon nanti diperhatikan di apa namanya itu di LMS-nya.
Iya, baik. Jadi tadi untuk tahap pendalaman materi itu ada sekitar 13 hari efektif yang Ya, kemudian tahapannya ya analisis materi bidang studi, kemudian iya, ya, eh kemudian penyusunan materi ajar, kemudian analisis materi pedagogik dan review. Dan yang harus diperhatikan adalah tidak boleh melewati masa batas pengumpulan tugas tersebut. Nah, Smartizen peserta PPG kita akan coba lihat ya, kan Kang Roni coba share untuk eh, agenda kita sekedar mengingatkan. Iya. Nah, di tabel pelaksanaan kegiatan itu untuk pendalaman materi itu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 26 April 2021. Kemudian eh, perancangan pembelajaran dari tanggal 27 April sampai dengan 8 Mei dan 20 sampai dengan 24 Mei, yaitu 14 hari efektif. Kemudian dilanjutkan dengan ada uji komprehensif di tanggal 25, 27 dan 28 Mei 2021. Dilanjutkan dengan kegiatan PPL dengan 31 hari efektif di tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan 13 Juli 2021. Ya, kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut dan jangan kemana-mana, tetap di 106 Dia Untirta. Masih di oke, kita lihat lagi dan Kang Roni hari ini nggak sendirian karena ditemani oleh para pembimbing, para pendamping, yaitu ada Bapak Dr. Cecep Anwar Hadi, ada Ibu Dr. Novaliosi, kemudian ada Ibu Sendawati Trisnasari yang akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Smartizen semua peserta PPG 2021 khususnya untuk mata pelajaran atau modul matematika. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari siapa ini? Dari Ibu. Coba ke Ibu Pipin. Betul Bu Dina itu ya? Coba Ibu Pipin. Nah, iya. Nah, ya, ini ada pertanyaan Pak Cecep. Pada Cecep, apakah ya. soal di LMS dengan tugas sumatif yang akan dikerjakan itu nanti akan sama atau tidak nih, Pak Cep, kira-kira? Baik, ini Bu Pivin gitu ya. Hmm. So, di LMS dengan tugas sumatif yang kami kerjakan nanti akan sama. Baik, ini pertanyaannya bisa dimaknai beragam nih. Yang pertama, maksud pertanyaannya apakah misalkan Bu Pivin punya teman di tempat yang lain dengan program yang sama gitu ya, apakah akan sama tugasnya? Itu mungkin pertama. Betul. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah soal di LMS dengan tugas sumatif? Maksudnya itu di LMS mungkin ada soal misalkan forum diskusi misalkan ya. Nah, atau soal-soal latihan. Dengan di sumatif sama nggak? Mungkin bisa juga begitu ya pertanyaannya ya. Iya betul juga Pak. Kalau pertanyaannya Ada dua ini, ada dua mungkin pendapat versi pertanyaan bisa di baik. silakan ya. Kalau pertanyaan yang pertama, apakah soal di LMS dengan tugas sumatif yang kami kirakan akan sama? Maksudnya antar peserta dengan LMS yang sama gitu kan ya akan sama atau tidak? Ya bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Pertama adalah kalau pengalaman di tahun-tahun yang lalu, saat itu kan di LMS juga instruktur juga masuk ya Pak Roni ya. Dan sekarang agak berbeda. Masuk ke LMS di mana si peserta instruktur tersebut bertindak juga sebagai kurator di situ. Nah, kalau kurator berarti bisa ganti kan? Bisa mengganti soal tersebut. Betul. Nah, untuk yang sekarang bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Karena tadi peran si instruktur tersebut, apakah di LMS tersebut diberi hak untuk bisa mengganti itu atau tidak. Nah, tapi ya kalaupun tidak sama tidak masalah kan. Kalaupun sama juga tidak masalah juga kan ya. Gitu betul, ya. betul.
Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain ya. Kalau mungkin penjelasan saya kurang tepat bisa oleh Bu Sundawati atau Bu Novaliosi, silakan. Ya, silakan. Jika ingin ditambahkan, Bu Sunda atau Ibu Dr. Novaliosi. Iya, jadi sebetulnya Ya, ya, bisa silakan Bu. menambahkan Pak. Boleh, Oh ya. silakan Bu. Untuk yang ditanyakan tadi, mungkin beberapa pertanyaan dari atas, kalau ada yang menanyakan apakah boleh tulis tangan ataukah diketik, tadi juga sudah disampaikan oleh Hmm, Pak Dr. Cecep bahwa untuk tugas-tugas atau tes sumatif yang dilakukan Bapak Ibu itu eh, ya boleh diketik dan boleh ditulis tangan, tetapi biasanya nanti tergantung pada saat Bapak Ibu mengupload hasil hasil pekerjaan Bapak Ibu. Nah, kalau di matematika biasanya kan akan lebih baik ditulis tangan ya. Karena kan ketika mengerjakan soal, kemudian untuk mendapatkan jawabannya, biasanya kita langsung mengerjakan dengan tulis tangan. Nah, nanti hasil tulis tangan itu yang di-scan ataupun di-foto, nah itu yang bisa di-upload untuk pengumpulan tugasnya. Kemudian tadi ada pertanyaannya, tugas sumatif yang kami kerjakan akankah sama dengan di LMS. Mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Cecep ya. Nah, untuk pendalaman materi kan sebenarnya nanti di LMS itu ada, kalau tadi Alhoni sudah menyampaikan, ada 13 hari efektif yang akan dilakukan pada saat pendalaman materi ya, mm-mm. jadwalnya. Nah, tagihan kinerja pada saat pendalaman materi itu adalah LK-nya itu ada LK11 sebanyak 6 LK, LK12 sebanyak 6 LK, kemudian ada nanti tagihan tes sumatif pada modul bidang studi 6 set. Tadi kan ada 6 set di modul bidang studi dan 1 set di pedagogi. Kemudian ada juga materi aja setelah 1 kegiatan belajar yang disusun berdasarkan PBL formatnya ada di modul. Nah, ini tagih-tagihan yang nanti Bapak Ibu akan kumpulkan itu di LMS pada saat nanti pendalaman materi seperti itu. Oke, Nah, jadi kalau untuk mm, tes sumatifnya sudah ada di modul sebenarnya. Jadi tagihannya itu nanti Bapak Ibu kerjakan tugasnya tes sumatif yang ada di modul dan itu yang akan jawabannya yang diupload di LMS. oke. Berarti tugas dari peserta PPG 2021 bidang matematika ini adalah mengerjakan modul ya. Satu. Iya, yang pertama adalah membaca modul, yang 6 bisa kedua modul bidang studi. Ya. iya betul sekali. Yang kedua adalah melihat perintah dan petunjuk dari modul itu sendiri. Kemudian mengerjakan tes sumatifnya ya, Ibu ya. Iya, baik. Ya, Eh, betul. ya. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Ibu Iis Awanda Wardani. Untuk kegiatan PPL angkatan pertama itu terjadwalkan di akhir Mei. Di akhir Mei dan di sini pertanyaannya, sementara sekolah akhir Mei sudah masuk PAT. Mohon penjelasan mengenai hal ini. Ya, jika kita lihat tadi ya, untuk jadwal PPL itu 31 hari efektif itu dari tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 13 Juli 2021. Ya, mohon penjelasan Pak Cecep atau Bu Novaliosi atau Bu Sunda. Baik, siapa dulu Bu Oci mau mencoba atau misalkan saya dulu ya? Saya dulu coba. Baik, ini untuk masalah PAP itu kan singkatannya penilaian akhir tahun kalau tidak salah ya di sekolah Betul. itu PAP. Kemudian ada juga istilah PAS gitu ya, penilaian akhir semester atau ujian sekolah. Nah, PAT itu sebenarnya adalah sebentar, PAT itu penilaian dilaksanakan di akhir semester genap gitu ya. Nah, memang uh, ini perlu bisa dikomunikasikan gitu ya. Nanti lebih jauh dengan PPG. Apakah memungkinkan atau tidak melaksanakan PPL
pada tanggal 31 Mei sampai 13 Juli jikalau memang itu beririsan dengan kegiatan penilaian akhir tahun. Nah, jadi sebenarnya jadwal ini tentunya awalnya sudah diperhitungkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Namun, jikalau memang ini beririsan atau agak kesulitan, nanti bisa dikomunikasikan dan dikonsultasikan ke PPG, ke program studi PPG. Bagaimana solusi dari permasalahan ini? Iya. Nah, kalau misalkan biasanya yang krusial itu adalah yang krusial itu gini. Ketika kita mengambil kelas-kelas ujung, misalkan untuk SMP nih, matematika itu kan SMP ya, SMP dan SMA. Nah, kalau kita mengambil yang siswa yang kelas 9 gitu ya, atau kelas 12, nah mereka akan sibuk kan, gitu ya Pak Rodi ya? Betul, betul. Sibuk di akhir tahun, terutama untuk apalagi kalau dulu ada UN ya, walaupun sekarang mungkin kebijakannya bisa jadi berubah. Jadi bisa dipilah dan dipilih kira-kira pada level berapa, pada kelas berapa anak-anak sekolah tersebut, siswa-siswi yang memang tepat kita melakukan PPL di sana. Kalaupun toh tetap misalkan terjadi bentrok setelah kita pilih, nah nanti itu bisa dikonsultasikan ke PPG. Nanti insya Allah Bu Sundawati itu memiliki solusinya terkait dengan hal ini. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, berarti kita coba tanya Ibu Sundawati, mungkin ada solusi Bu Sunda? Ya, terima kasih Pak Roni. Penjelasan dari Pak Cecep betul sekali. Jadi untuk solusinya nanti pasti dikomunikasikan dengan PPK dan ini juga dikonsultasikan dengan GTK ya, dengan Kemendikbud juga misalnya ada masalah seperti ini kami juga konsultasi dulu ke GTK. Jadi kalau misalnya ada solusi nanti kita akan sampaikan kepada peserta PPG tentu saja. Tapi kalau menimbang kegiatan PPL selama 31 hari itu kan untuk PAT itu kan hanya 1 minggu ya biasanya ya. Nah, sedangkan ini kan PPL itu sampai 31 hari yang sebelumnya di tahun sebelumnya itu 26 hari. Berarti kan ini ada perhitungan yang dilakukan oleh GTK dan dijadwalkan ini lebih panjang. Mungkin perhitungannya ke situ ya karena ada tadi PAT itu. Seperti itu jawabannya, Pak. Iya. Dan berarti ya boleh silakan Bu. Iya, untuk PPL atau praktik pembelajaran seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Cecep dan Bu Sunda, nanti akan ada karena sudah dirancang memang 31 hari dan praktik pembelajarannya itu kan dirancangnya dalam 3 siklus yang progresif ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan siklusnya itu dalam kegiatan pendahuluan, kemudian penerapan inti dan penutup. Nah, terkait dengan pelaksanaan yang praktik pembelajaran pada hari atau tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah, nah tadi mungkin bisa dikonsultasikan atau bisa seizin dengan kepala sekolah setempat sehingga Bapak Ibu bisa mengundang peserta didik untuk mengikuti kegiatan praktik Bapak Ibu mengajar di sekolah. Kalau misalkan itu bisa dilakukan. Nah, kemudian terkait ada pertanyaan, dalam hari Sabtu Minggu libur tidak Bapak Ibu ketika atau ada jadwal. Nah, biasanya untuk PPG hari Sabtu Minggu libur jadwalnya. Oke, berarti jawaban dari Ibu Dr. Nova Yosi sekaligus menjawab pertanyaannya Ibu Ima ya, yang tadi yang menanyakan apakah hari Minggu libur atau ada jadwal katanya ya. Berarti libur Bu Ima ya, bisa masak di rumah. Iya. Menambahkan ini Ya Bu Sunda. untuk hari libur betul sekali, hari Minggu itu libur dan kalau kalender merah pasti kami juga ikut libur seperti biasa. Baiklah kalau begitu. Yang dikhawatirkan oleh peserta PPG itu Bu, tanpa libur, takutnya tanpa libur dan lembur terus ya, istilah LMS. Ya.
Ya, baik. Ya. Sudah ada Pak Ujang juga, Pak Ujang Jamaludin, Bapak Dr. Ujang Jamaludin, ya, selaku Ketua Jurusan PPG Untirta yang sudah bergabung juga bersama kami di sini. Pak Ujang, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Lulus. Bukan ini, aduh, saya agak ngedrop. Saya nggak tahu sekarang kalau udah jam 8 ya. Kirain saya masih maghrib. Iya. Cuman gimana, Pak? Ya, tapi alhamdulillah Pak Ujang mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Ujang ya. Amin, amin. Ya, karena siap-siap nih ada orientasi tanggal 9 Pak Ujang. Iya, Jumat ya. Iya betul. Nah, oke selanjutnya kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya karena Bu Ima tadi sudah dijawab oleh Ibu Dr. Novaliosi. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Dediah. Oke. Untuk kelas LMS kalau saya buka sampai sekarang hanya ada tampilan download materi katanya Pak, belum ada perintah untuk pengumpulan tugas. Apa memang belum dibuka atau bagaimana ya Pak? Mohon penjelasan. Silakan Pak Cecep mungkin bisa menjelaskan Pak Dokter Cep. Baik, mungkin ini nanti yang bisa jelaskan dari PPG ini Pak Dr. Sunawati. Tapi memang di sini kalau kita melihat di jadwal, ya Pak Roni ya, di jadwal itu kan sekarang itu adalah masuk kepada masa pembelajaran mandiri. Betul. Nah, pembelajaran mandiri tersebut download modul berarti kan ya mungkin itu salah satu opsi yang ada di sana di mana kita bisa melakukan mencoba atau mungkin pembelajaran mandiri ini pembelajaran mandiri bagi apa namanya itu terkait dengan interface dari LMS itu sendiri atau beberapa hal yang memang perlu diketahui. Jadi mungkin memang belum disetting untuk aktivitas pembelajaran baik berupa aktivitas pendalaman materi tadi ya ada 3 itu, ada lain aktivitas pendalaman materi, aktivitas pengembangan perangkat dan juga aktivitas nanti PPL. Jadi sepertinya memang ini akan finish di setting atau ready to use begitu ya. Nanti ketika mulai tanggal 12 April sesuai dengan jadwal ini. Biasanya di situ mungkin Ibu Bapak peserta PPG itu bisa berselancar dulu di LMS tersebut. Ya kalau ada modul ya silakan dibaca dulu gitu ya modul-modul yang ada di sana. Iya. Berarti mungkin sudah tidak sabar Pak Bu Ima ya. Ya, sudah ingin cepat masuk ke LMS dan berinteraksi dengan para instruktur di matematik sepertinya dengan Bu Oci, Bu Novaliosi dan kawan-kawan itu kan instrukturnya Pak ya. Iya. Ada tambahan mungkin dari Ibu Sunda atau Pak Ujang? Silakan. Iya, berarti saat ini mungkin yang bisa dilakukan adalah lebih banyak membaca modul dan mengerjakan soal tes yang ada di modul mungkin ya, untuk latihan. Silakan Bu Sunda. Baik, ini hanya sebagai saran ya sebenarnya Pak untuk para peserta PPG. Di sini kan diberikan kesempatan 17 hari untuk pendalaman materi ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu ini benar-benar dimanfaatkan waktunya untuk benar-benar membaca modul. Ya, karena sudah masuk pada aktivitas LMS itu penuh dengan tugas-tugas biasanya. Ya, karena ini memang betul biasanya ada tugas karena tadi di situ dijelaskan oleh Pak Cecep ya yaitu ada LK. Nah, LK itu bentuknya adalah evaluasi dari identifikasi masalah dari hasil pembacaan modul. Jadi kalau misalnya karena dilihat dari pendalaman materi selama 13 hari gitu kan, itu bisa dibayangkan satu hari satu modul, dan itu harus diidentifikasi. Bayangkan kalau satu hari satu buku, begitu kan? Kita asumsinya begitu. Jadi ini sebenarnya diberi kesempatan 17 hari ini benar-benar untuk membaca modul dan memahami isi dari modul tersebut. Dan nanti mulai diaplikasikan tentu saja di perancangan pembelajaran seperti itu disesuaikan juga dengan
KD, misalnya pembelajaran ketika Bapak Ibu mengajar nanti di sekolah masing-masing, tentu saja seperti itu. Jadi sebagai saran saja ya Bapak Ibu. Sehingga ini juga sebagai membangun konsep pengetahuan untuk persiapan UP, karena persiapan UP itu bukan sistemnya satu hari atau satu malam SKS, karena kalau lihat dari jadwal UKM PPG ini sangat padat sekali ya. Ada UKIN, sudah UKIN nanti masuk ke UP. Nah UP ini biasanya kita benar-benar harus persiapan UP itu dari sekarang gitu ya, seperti itu. Terima Iya. kasih Pak. Iya, berarti yang harus dilakukan oleh para peserta PPG saat ini adalah lebih banyak membaca modul, ya, lebih banyak membaca modul dan juga berlatih untuk persiapan UP nanti di tanggal 24 dan 25 Juli 2021. Memang dilaksanakannya 2 hari berturut-turut, mungkin kalau tidak dipersiapkan, wah, kalau kalau Kang Roni Ya, pasti bingung ini mengerjakannya. betul Pak Roni, karena kalau UP itu kan bukan saya menakut-nakuti, tapi kita realistis saja. UP itu dilaksanakan dalam satu hari, tapi berapa jam? Hmm. Jadi itu adalah puncaknya di situ sebenarnya Pak. Ya, puncaknya di situ. Kita mengerjakan soal-soal bentuk pilihan ganda, misalnya kan seperti itu dalam waktu berapa jam dengan persiapan. Dan sebenarnya persiapannya itu adalah ketika Bapak Ibu pembelajaran materi ya, pembelajaran mandiri ini ya, pendalaman misalnya dalam perancangan itu semuanya proses. Semoga nanti ketika UP itu selesai membuahkan hasil lulus tadi ya, yang dicita-citakan oleh kita bersama. Tentu saja kalau lulus semua, wah itu kebanggaan bagi Untirta tentu saja Pak. Iya, jadi memang penentu kelulusan diakhiri dengan UP itu ya Bu Sunda ya? Itu tahapan akhir UP itu. Ya betul. Jadi memang yang betul-betul harus dipersiapkan dari sekarang ya, kembali Kang Roni juga mengingatkan untuk Smartizen peserta PPG 2021 Untirta, yaitu lebih banyak membaca modul untuk mempersiapkan diri menghadapi UP dan juga tetap sehat ya. Karena dilaksanakan 2 hari dan UP itu tadi Bu Sunda cerita satu harinya mengerjakan UP itu beberapa jam. Walaupun jawabannya ada pilihan ganda atau soalnya pilihan ganda, tetap memerlukan pengetahuan kita yang hasil dari pembacaan modul tadi. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Untuk oke, belum ada print. Oh, nanti udah, itu sudah ada. Kemudian dari siapa, Bu? Oh ya, Bu Yeyen Kustiani. Pada saat pendalaman materi di LK11 yang dikumpulkan hanya modul profesional saja atau dengan modul pedagogik? Pertanyaannya itu Pak, pada saat pendalaman materi LK11 yang dikumpulkan hanya modul profesional saja atau dengan modul pedagogiknya? Silakan mungkin pencerahannya. Baik, saya coba menjawab, mungkin nanti bisa apa namanya itu bisa dibantu ya oleh apa namanya itu oleh teman-teman yang lain di sini. Jadi pertanyaannya itu untuk LK11 itu kan di sini nanti kita akan apa namanya itu mendapatkan ada sebanyak 6 LK ya, ada sebanyak 6 LK. Nah, di sini di 6 LK tersebut, kenapa di situ ada 6 LK? Mungkin bisa kita lihat di aktivitas pendalaman materi di sini kan banyak ya, ada beberapa aktivitas atau ada beberapa modul ya. Di sini misalkan ini yang ditanyakan itu pendalaman materi kan ada 3 ya Pak ya, Pak Roni gitu ya, Iya. di pendalaman itu modul pertama itu memang terkait dengan profesional gitu ya. Ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti itu kan ada 6 kan? Iya. Ada 6 modul kan? Nah, untuk yang pedagogi itu ada 4 modul. Oke, Nah, yang ada 6 4 modul pertama modul. tadi yang 6 modul untuk profesional tadi sudah dijelaskan oleh Bu apa namanya itu Bu Novaliosi Iya. bahwa
Yang pertama adalah geometri, gitu kan ya. Kemudian eh, yang dan terakhir adalah dengan logika matematika. Di situ ada 6. Ya kalau satu persatunya nanti bisa dilihat ya. Jadi ada apa namanya itu aljabar dan program linier. Nah berarti kan di situ ada 6 modul kan ya. Ada 6 modul. Nah berarti terkait dengan modul tersebut yang harus yang harus dikumpulkan. Nanti di LK1 itu karena lebar kerja belajar mandiri, jadi judul kegiatannya itu judul modulnya apa? Nah, kan modulnya itu ada 6, berarti judul modulnya disebutkan. Modul pertama apa? Ada dalam modul itu sistematikanya ada KB, ada kegiatan belajar, ada kegiatan belajar. Biasanya ada sekitar 4 KB. Ada 4 KB, KB1 tentang apa, KB2 tentang apa, KB3 tentang apa, KB4 tentang apa. Kemudian yang diisi adalah ada beberapa pertanyaan di sana. Beberapa pertanyaan. Nah, jadi daftar peta konsepnya, daftar materi yang sulit dipahami, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi di modul ini. Jadi mohon dilihat di situ ada berapa modul yang disuguhkan kepada Ibu Bapak. Nah, berarti masing-masing modul tersebut dituliskan di dalam LK tadi dengan sistematika LK yang tadi, judul modulnya apa, judul KB-nya apa, kemudian pertanyaannya adalah daftar peta konsepnya apa, eh, eh, apa namanya itu daftar peta konsep atau istilah di modul ini apa saja, daftar materi yang sering dipahami apa saja, daftar materi yang sering mengalami konsepsi di modul ini apa saja. Nah, jadi lihat ada berapa modul di situ. Berarti kalau ada 6 modul, berarti di situ ada 6 lembar kerja belajar mandiri yang harus Ibu Bapak isi. Setiap modul berarti 1 LK. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti setiap modul 1 LK ya yang harus dikerjakan oleh setiap peserta PPG. Nah, jadi untuk pertanyaan tadi sudah jelas ya tentang modul profesional dan juga modul pedagogik. Tadi sudah dijelaskan bahwa modul profesional ada 6 modul, kemudian modul pedagogik ada 4 modul. Nah, pertanyaan berikutnya kita meluncur ke PPL katanya Pak. Dari Bu Heni nih. PPL itu apakah dilakukan secara tatap muka? Karena sebagian besar dari kita masih PJJ. Nah, ini yang banyak ditanyakan juga kemarin ya. Apakah tatap muka atau seperti apa karena masih PJJ. Silakan Pak Cep. Ya, baik, Pak. Oke, karena memang eh, sekarang kan sudah mulai ada wacana bahwa sekolah sudah mulai tatap muka ya, Pak Roni ya, Iya. dan saya yang lain. Tapi kalau memang masih PJJ, makanya ketika tahun lalu tuh pengalaman tahun 2020 PPG itu ada istilah new model PPL gitu. Oke. Model baru. Apa PPL model baru? Ya PPL model baru itu adalah di mana kegiatan dari PPL itu dilaksanakan secara daring. Ya, secara daring, tapi biasanya apa namanya itu dari GTK itu memberikan rambu-rambu, memberikan opsi-opsi yang tidak menyulitkan sebenarnya menurut saya, malah memberikan solusi. Ada 3 opsi kalau tidak salah di sana. Kalau memang harus PPL-nya dilakukan harus daring, di sekolah tersebut daring ya berarti dilakukan daring. Nanti ada mekanismenya seperti apa dan bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi melakukan PPL-nya itu bisa diganti dengan apa namanya itu merekam kegiatannya, kegiatan videonya. Bisa kalau Zoom meetingnya direkam Zoom meetingnya, gitu. Kemudian kalau ada aktivitas tugas direkam, kemudian videonya itu diunggah untuk yang kegiatan tahun lalu. Mungkin tidak akan jauh berbeda dengan kegiatan PPL sekarang, jikalau memang di sekolah peserta PPG ini masih dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi dilakukan perekaman atau pencatatan kejadian terkait pembelajaran tersebut untuk dilaporkan. Nah, untuk yang untuk diperhatikan juga kegiatan PPL ini mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik, ada juga yang non akademik. Nanti yang akan ditagihkan oleh
GTK saat nanti ketika dilaksanakan PPL. Yang akademik itu proses pembelajaran. Yang non akademik juga seperti misalkan ekstrakurikuler itu juga nanti bisa diminta tuh. Tapi intinya kalau misalkan di sekolah peserta PPG ini masih PJJ, ya berarti lakukan PJJ. Kalau misalkan PJJ juga tidak namanya itu pelaksanaannya itu di sekolahnya sudah tatap muka dengan berbagai macam kondisi, itu diperbolehkan. Dan ada opsi yang lain yang memang sebenarnya ini menurut saya sangat akomodatif ya dan sangat apa namanya itu adaptif ya terhadap keadaan di masing-masing sekolah ibu bapak. Jadi jangan khawatir, nanti itu pun nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh program studi PPG. Dalam hal ini di sini juga ada kaprodinya ya Pak Dr. Ujang dan sekrodinya nih Bu Sundawati. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, mungkin ada yang bisa ditambahkan Bu Sunda atau Pak Ujang, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mencoba menjawab ke belakang juga ya. Mudah-mudahan masih ada di sini pesertanya. Ini peserta Untirta kayaknya bukan ya. Jadi gini, terkait PPG itu memang ada kebijakan khusus ya. Jadi kampus diberi kewenangan untuk hal-hal yang memang mungkin tidak dilakukan oleh PPG di tempat lain, tetapi tentu dasarnya dengan beberapa pertimbangan, kaidah-kaidah akademik tentu tidak diabaikan begitu Pak ya. Jadi sesuai dengan karakteristik di tempat masing-masing. Betul. Terkait tadi PPL, banyak juga yang japri ke saya, dia sangat khawatir karena takutnya keburu libur. Saya kira jangan terlalu kekhawatirannya itu seperti kita mau ngutang mobil ya, ada DP, padahal belum tentu itu terjadi. Jadi prinsipnya kalau di Untirta khususnya, jadi saya berbicara di Untirta Pak ya, berbicara kebijakan Untirta, kita lihat kondisinya seperti apa, baru saya akan memutuskan. Jadi saya tidak akan memutuskan sebelum itu terjadi. Jadi karena kalau kita memutuskan sebelum terjadi, itu dasarnya kurang kuat. Kemudian tadi juga dari sekolah global katanya di Tangerang, bahwa tidak memungkinkan juga mengumpulkan anak, karena namanya kelas global saya kira orang-orang yang sibuk ya, orang tuanya juga saya kira privasi ya, kalau udah libur tidak boleh diganggu gitu, itu hak anak. Jadi ini juga jadi persoalan. Tapi saya kira saya tidak bisa menjawab hari ini, tetapi saya akan jawab pada saat, jadi jawabannya kontekstual, tidak mengawang-awang begitu ya. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak gimana ini kan kondisinya nasional katanya, bahwa nanti keburu libur. Saya kira kalau nasional itu bahkan saya enak, jadi saya tidak usah memikirkan di Untirta, tapi ini akan menjadi pemikiran bersama, sehingga saya tinggal nunggu keputusan dari pusat. Jadi saya kira tidak usah terlalu sibuk dengan memikirkan hal-hal yang memang belum tentu terjadi, bahkan menduga-duga, dan dugaannya itu justru akan merusak apa ya, konsentrasi kita. Ya, saya kira tenang dulu, lakukan apa yang harus dilakukan hari ini. Seperti tadi juga sudah mulai seperti apa LMS-nya. Bapak Ibu sekalian, terutama khususnya mahasiswa yang ada di Untirta, kita ini kan bertahap. Jadi Bapak Ibu itu tidak akan bisa buka LMS nanti secara utuh di proses pembelajaran jika LK-nya belum diunggah. Jadi sekarang, tahapan sekarang itu udah belajar mandiri, kerjakan LK-nya, nanti pada saat selamat datang di materi ya, bagian materi, maka Bapak Ibu harus mengunggah LK sebagai produk dari belajar mandiri. Jadi kami kontrolnya dari LK, karena kami bukan Tuhan, kami tidak bisa melihat ke rumah masing-masing, tetapi indikator Bapak Ibu belajar dan tidak itu dilihat dari kinerja Bapak Ibu. Tentu karena ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari Bapak Ibu, bukan sekedar selesai LK. Gampang ya kalau selesai LK itu, saya kira Pak Roni tinggal kerjakan sama orang, kemudian selesai. Tetapi nanti akan nampak pada saat Bapak Ibu diskusi di kelas. Jadi banyak tidak tahunya gitu. Atau paling tidak isi modul yang Bapak Ibu tidak dipahami itu nampak terlihat ya, seperti Bapak Ibu membaca. Jadi sama sekali
isinya apa, kesulitan yang Bapak Ibu pelajari di mana tidak tahu dan sebagainya. Kenapa? Karena LK-nya dikerjakan orang lain atau Bapak Ibu membagi tugas. Ini sudah mulai nih. Ada kabar-kabari bahwa ternyata dia pembagian tugas. Saya juga bingung pembagian tugas gimana. Jadi LK 1 dikerjakan siapa, LK 2 nanti digabung. Ini juga akan jadi persoalan baru bagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena akhirnya LK-nya selesai tapi prosesnya tidak mencerminkan. Nanti LK selesai itu bukan karena Bapak Ibu baca. Karena Bapak Ibu sudah mengerjakan LK bukan berarti selesai urusan, karena akan panjang urusannya nanti di materi. Bapak Ibu tidak menguasai konten-konten yang akan didiskusikan, dan ini akan menjadi penilaian tersendiri bagi dosen, karena ada penilaian proses. Begitu ya Pak Roni. Iya. Kemudian tadi terkait apa Pak Roni? Ujian UP ya, ujian UP itu kita 2 hari, tapi sebetulnya 2 hari itu dengan orang yang berbeda Pak Roni. Jadi mereka jadi di Untirta biasanya dia Sabtu Minggu ya untuk UP. Sabtu Minggu itu setiap hari itu dua shift ya, atau 2 gelombang mungkin namanya. Jadi pagi sampai siang itu orang yang berbeda tentu dengan siang sampai sore begitu Pak Roni. Jadi bukan 2 hari itu orang yang sama. Ya sekitar 2 jam lah. Artinya 2 jam itu sangat menentukan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat atau tidak. Tentu perlu juga dipahami. Bukan berarti Bapak Ibu proses tidak menjadi bagian yang terpisah gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu itu bertahap. Materi Bapak Ibu harus lulus. Kompre Bapak Ibu harus lulus. Kompre syaratnya untuk PPL untuk UP dan seterusnya. Jadi bukan berarti tahapan-tahapan ini asal saja, karena kalau tahapan itu tidak lulus, Bapak Ibu tidak akan sampai ke level UP, begitu ya. Cuma kebetulan UP itu biasanya selalu, karena menghemat waktu kelihatannya kemarin cuma diberi keterangan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti PPL. Jadi untuk PPL itu kalau kemarin kena kondisinya berbeda dengan pada saat tidak pandemik, jadi dia per lokasi, orang Serang, walaupun dia dimanapun UP-nya tetap kuliahnya di Jogja, mau di Lampung, karena dia orang Serang maka UP-nya di Serang. Jadi berdasarkan domisili begitu ya. Oleh karena itu tahap 1, tahap 2, tahap 3 bisa saja gabung. Jadi UP dulu Pak Roni. Dan untuk PPL diberikan surat keterangan. Sehingga di Lampung ada terjadi dia UP-nya lulus, PPL-nya UP-nya lulus, tapi daringnya tidak lulus. Begitu mungkin di PPL itu. Ini terjadi. Ya, ini memang kelemahan kalau digabung begitu, karena mungkin kondisinya lagi Covid, jadi digabung antara tahap 1, 2, dan 3. Mungkin kalau tidak digabung. Itu ya Pak Roni, mungkin ada yang kelewat nggak Pak Roni? Sebentar sudah Pak, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Dan jadi sekedar mengingatkan untuk Smartizen peserta PPG, yang pasti adalah saat ini karena jadwal saat ini hanya pembelajaran mandiri, jadi konsentrasi untuk tetap membaca modul ya. Dan karena nanti dan mengisi LK, karena nanti setelah tanggal 11 April itu masuk ke pendalaman materi di tanggal 12 sampai tanggal 26 April 2021, dan ini akan terlihat, kalau kata Pak Ujang tadi, akan terlihat hasil dari pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan juga pemantapan materi yang sudah dilakukan dengan mengisi LK tadi. Jadi setidaknya saat ini yuk kita baca modulnya, isi soal di modul, dan juga tetap sehat. 06 di Untirta Smart Energy masih di Guru on Radio bareng Kang Roni sampai dengan tepat jam 9 nanti. Nah, untuk Smartizen yang masih penasaran bertanya, masih ada waktu nih sekitar 20 menitan ya. Betul Ibu Produser? Ya, sekitar 20 menit, dan silahkan di live chat kita ya, masih di streaming dia Untirta. Oke, kita masih bergabung dengan
para pembimbing kita masih ada Ibu Sundawati, Bapak Dr. Cecep Anwar Hadi, dan Ibu Dr. Novaliosi serta Bapak Dr. Ujang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta PBG Untirta. Nah, ada pertanyaan yang lumayan menggelitik nih Bu sebetulnya. Karena ini juga jadi penasaran ya. Untuk membuat perangkat pembelajaran ya. Ini dasarnya apa nih? Dasarnya apa? Materi kah atau dari kompetensi dasar? Ada beberapa smart netizen yang nanya. Karena biasanya untuk membuat perangkat pembelajaran kan awalnya dari kompetensi dasar, dari KD turun, kemudian ke tujuan pembelajaran dan selanjutnya. Nah, apakah yang digunakan dari rujukannya dari materi dulu atau kompetensi dasar dulu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Cecep atau Bu Novaliosi? Ya, baik Pak Roni, saya coba jelaskan, mungkin nanti bisa ditambahkan ya lebih jauhnya oleh teman-teman yang lain. Jadi ini apa namanya itu, apakah dari KD atau dari materi gitu ya? Apakah dari KD, apakah dari materi? Nah, sejauh pengalaman kita di PPG, apa namanya itu, untuk beberapa tahun yang lalu biasanya memang kita mengambilnya dari KD terlebih dahulu Pak Roni, dari kompetensi dasar, terutama khususnya untuk yang SMP SMA. Karena kalau misalkan untuk yang sekolah dasar mungkin ini berbeda karena tematis kan ya, karena tematis juga, atau mungkin bisa jadi sama. Tapi tentunya dari KD. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin nanti ini akan bisa didiskusikan lebih lanjut ya ketika apa namanya itu proses pembelajaran berlangsung di LMS. Hanya saja yang lebih penting adalah yang patut untuk diperhatikan terkait dengan apa namanya itu KD yang diambil. Jadi ini harus disesuaikan dengan pelaksanaannya nanti. Jadi jangan sampai terlalu apa namanya itu terlalu materi tersebut jadi visible gitu ya, layak untuk diambil dan diterapkan dan dibuatkan kegiatan apa namanya itu rancangan pembelajarannya itu untuk diterapkan. Jadi jangan sampai terlalu sedikit atau juga jangan sampai terlalu banyak sehingga nanti akan menimbulkan kesulitan bagi para peserta PPG ketika pelaksanaan dan implementasinya. Dan tentunya disesuaikan juga dengan materinya. Ya jangan sampai misalkan di tengah materinya tersebut ada yang tidak tuntas. Ya, tapi biasanya dengan mengambil KD biasanya penggalan materi tersebut untuk satu materi gitu ya. Nanti ada KD tersebut nanti yang akan mengatur materi-materi mana yang akan diajarkan dan disajikan kepada apa namanya itu kepada peserta didik yang dibuatkan RPP-nya oleh Bapak Ibu guru semua pada kesempatan ini para peserta PPG. Mungkin seperti itu Pak. Iya, kemudian muncul pertanyaan lagi nih, Pak Cecep, Ya. yang menentukan KD yang digunakan peserta itu peserta PPG sendiri atau memang ditentukan oleh instruktur? Baik. Nah, jadi ini mekanisme ini sebenarnya bisa beragam, bisa juga nanti instruktur yang akan mengatur hal tersebut. Siapa yang akan menjelaskan materi mana, KD yang mana. Atau biasanya dirembukan antar peserta sendiri kemudian diajukan kepada instrukturnya dengan pertimbangan-pertimbangannya. Jadi kalau hanya semata-mata ditetapkan oleh instruktur, khawatirnya nanti tidak tepat atau tidak match dengan pelaksanaan nanti di sekolah. Gitu Pak, nanti karena terkait dengan kegiatan selanjutnya kan di PPL dan selanjutnya.
Jadi ini timbal balik nanti didiskusikan. Sekali lagi ini akan ditemukan solusinya gitu ya setelah berlangsung. Tadi tentunya oleh Pak Ujang sudah disampaikan dengan tetap menjaga koridor peraturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh GTK. Jadi itu bisa tadi ya, bisa ditentukan, tapi tentunya akan lebih baik ada masukan juga dari peserta terkait dengan visibilitasnya mengambil bagian dari KD tersebut disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Hanya saja kan mungkin kurang baik kan kalau misalkan semua sama gitu kan ya Pak Roni ya. Betul. Misalkan semua sama. Nah, itu kan khawatirnya nanti ya keragaman materinya juga kurang gitu. Nah, kalau misalkan pembuatan KD-nya itu dibagi untuk SMP gitu, membuatnya kayaknya dibagi, nanti kan setelah jadi semua kan bisa dikumpulkan tuh. Bisa dikumpulkan, kemudian hasilnya tersebut bisa dikembalikan kepada para peserta juga kan. Akhirnya Betul. menjadi Iya. kumpulan dari gitu kan ya perangkat pembelajaran yang sudah di PPG-kan gitu nanti Oke. untuk Iya. diimplementasikan Jadi di bisa sekolah. bisa jadi oleh-oleh apa Dokter Cep ya? Bisa jadi oleh-oleh, betul. Bet- Oleh-olehnya materi itu gitu kan sangat bermanfaat saya pikir itu. Iya. Jadi oleh-olehnya selain sertifikat mungkin juga itu ya, perangkat Perangkat pembelajaran. pembelajaran. Ya. Iya, jadi itu tadi untuk perangkat pembelajaran yang harus disiapkan mungkin dari sekarang mungkin sudah bisa disiapkan disesuaikan dengan kondisi sekolah ya, kondisi sekolah dan dikomunikasikan juga dengan pihak sekolahnya. Nah, untuk kompetensi dasar yang mana mungkin tadi ada dua mekanisme yang disampaikan, ada yang ditentukan oleh instruktur PPG, juga ada yang juga ditentukan oleh peserta PPG itu sendiri. Namun ada hal yang harus diperhatikan adalah diusahakan ada perbedaan ya antara peserta yang satu dengan peserta yang lain agar ada pemerataan materi dan tujuan pembelajaran tentunya. Nah, sekarang kita iya, jadi kalau misalkan memang beragam mungkin nanti oleh-olehnya lebih banyak ya. Oleh-oleh untuk perangkat pembelajarannya lebih banyak bisa kita gunakan saat mengajar. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin Ibu produser. Yang mana nih kita pilih? Oke, ada dari komunitas sepeda tua. Oh, dari Pak Hanafi ya, dari Pak Hanafi untuk pelaksanaan PPL katanya ya. Eh, apakah ada surat keterangan PPL dari pihak Untirta dan apakah PPL apakah nanti berbentuk kelompok atau individu? Nah, ini pertanyaan ini mungkin cocok dijawab oleh pihak jurusan nih, Ibu Sunda atau Pak Ujang, disilahkan untuk menjawab. PPL ini individu atau bentuknya kelompok dan apakah ada surat keterangan PPL dari pihak Untirta nanti? Oke, Gus Sunda kayaknya tidak ada ya, udah keluar. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Untuk PPL kita nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus ya, komprehensif, dinyatakan lulus, maka akan kami masukkan ke LMS berikutnya, yaitu PPL. Dan bukti Bapak Ibu lulus itu kami berikan surat pengantar untuk ke sekolah. Tentunya tidak dalam bentuk itu, nggak print sendiri ya Pak. Jadi kita bentuk PDF dikirim ke grup, nanti Bapak Ibu yang menyerahkan sendiri ke kepala sekolah. Oke. Pertanyaannya, apakah kita kelompok? Wah, ini repot urusannya karena ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ya jadi banyak ini. Kalau yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur gimana ini? Ya kan tidak mungkin. Ini justru tadi juga di pelatihan saya menyarankan ya ke instruktur pelatihannya, tolong sampaikan karena ini sebetulnya boleh saja ya Pak, PPL itu daring dan luring. Kami tidak larang. Tetapi yang jadi persoalan ini tidak connect juga dengan pembiayaan.
Karena di situ dosen sama guru pamong pada saat mengajar harus datang ke sekolah. Oh, Ya, oke. pertanyaannya, kalau daring itu kan datangnya ke dunia virtual. Kita Mm-mm. tinggal masuk ke Zoom katakanlah. Sekolahnya itu adalah berbeda dengan sekolah real pada saat kita luring. Kalau kita luring, ya pertanyaannya yang merepotkan itu kan dari kami juga nih. Saya belum menemukan seperti apa kalau luring kami datang. Apakah khusus orang Serang? Terus kalau orang katakanlah Sumatera, Iya. apakah dia harus PPL di kita? Kan tidak mungkin, Pak, dengan kondisi seperti ini. Justru daring itu salah satunya untuk menghindari, yaitu tadi, agar Hmm. kesehatan kita terjaga. Jadi tidak ada klaster baru di Untirta, malah nanti nambah ya, dari Lampung bawa gitu ya, dari Jawa bawa. Dan kebetulan ini kan Daljab, Pak. Daljab itu mereka tetap bekerja, kemudian PPL PPG juga jalan, gitu, Pak. Itu Oke. ya, Bapak Ibu. Berarti bisa dipastikan untuk PPL Itu, ini Pak. individu ya, Pak Ujang ya? Itu, di sekolah masing-masing Oke. ya. Jadi Kita lihat PPL perkembangannya, Pak, ya. Mudah-mudahan kadang ini dinamis juga, nanti saya informasikan. Karena sebetulnya setiap ini tahapan itu akan kami sampaikan. Jadi di Untirta itu tahapan katakanlah PPL, nanti saya mengundang mereka gitu ya. Jelaskan kembali seperti apa PPL, apa saja yang harus dilakukan gitu, Pak. Ya. Oke. Jadi nggak usah takut lah, insya Allah di Untirta aman lah ya. Iya, jadi yang pasti dari mulai saat ini tetap untuk lihat grup ya, untuk informasi-informasi terkini PPG, dan kemudian jangan lupa eh, juga dengerin terus Dia Untirta karena kita juga akan menginformasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan PPG. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada, Bu Diana? Sudah tidak ada pertanyaannya? Oke. Bapak Ibu, LK pedagogik mengikuti format LK profesional. Ya, pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaan terakhir ada dari Ibu Kristina Waryanti. Nah, untuk LK pedagogik itu mengikuti format LK profesional atau bagaimana? Mungkin pencerahannya mungkin Pak Cecep bisa Oh ya, dijelaskan? baik. Saya pikir nanti. Ya. Untuk LK yang di pedagogik ya, apakah mengikuti yang profesional itu tidak jauh berbeda ya. Untuk LK pendalaman materi di situ, intinya adalah tadi yang sudah dijelaskan, gitu ya. Itu serupa. Jadi intinya adalah di situ per modul peserta PPG, mahasiswa peserta PPG diminta untuk menuliskan tadi judul modulnya apa, kemudian KB-nya apa saja, kemudian daftar peta konsepnya apa, materi yang sering dipahami modul ini apa, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi di modul ini. Berarti itu kan pertanyaan tersebut pertanyaan yang sangat umum, jadi bisa di LK tersebut akan sangat umum, jadi memang ini akan suitable dengan baik untuk yang pedagogik maupun untuk yang profesional. Kira-kira begitu Pak Roni. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain di sini. Iya, silakan jika ada yang ingin menambahkan, Ibu Dr. Novaliosi atau Bu Sunda. Boleh, Pak, saya nambahin tadi ya. Mangga, Pak Ujang. Terkait RPP, saya kira itu kan berpikir logis dan runtut ya. Jadi ada hierarkisnya ya. Kita pahami bahwa materi itu sebagai bagian yang mungkin yang bisa mengantar untuk peserta didik itu memahami kompetensi tertentu. Jadi ada KD, ya KD itu muncul indikator, itu muncul materi. Bukan materi dulu. Jadi kalau dalam teori instruksional itu ya memang begitu kita membuat proses pembelajaran itu tujuannya untuk apa. Jadi memang semua juga saya kira berangkat dari tujuan ya begitu ya. KD itu salah satunya adalah tujuan dari pembelajaran. Endingnya ke sana. Jadi saya kira bukan materi dulu yang muncul. Materi apa saja yang dibutuhkan agar KD itu terpenuhi, agar KD itu bisa tercapai. Begitu juga nanti media dan sebagainya itu mengikuti. Teman-teman mahasiswa PPG, untuk PPL sekarang itu silahkan dibaca, ada program semester ya begitu ya. Nanti PPL-nya kita jatuhnya di mana, itu akan menentukan RPP tuh.
ya. Kemudian RPP dibuat berdasarkan pada persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Jadi mirip dengan PTK walaupun dia tidak menyebutkan PTK. Jadi pada saat proses pembelajaran kita sambil menyelesaikan persoalan-persoalan dalam proses pembelajaran. Katakanlah di matematik kemarin menggunakan model A itu mengalami kesulitan apa, maka apa solusinya dengan menggunakan model B, gitu ya, dan seterusnya. Tentu RPP berikutnya juga lanjutan dari itu, sama-sama untuk menyelesaikan persoalan tadi. Kira-kira begitu. Ya, persis seperti PTK lah kira-kira. Tapi bukan PTK yang menyelesaikan persoalan terfokus pada persoalan spesifik. Katakanlah dia harus berjalan di tempat. Katakanlah memperbaiki materi kan jalan di tempat. Kalau begini kan menjadi kendalanya dia tidak tidak mendukung program sekolah. Artinya PPL-nya jalan tapi sekolah proses pembelajarannya terhenti. Jadi saya kira yang bersifat universal saja persoalan. Itu mungkin Pak untuk tambahannya. Nanti lebih jelasnya saya kira paling tidak sekarang ini gambaran agar tidak terlalu gelap lah kata bahasa lemburnya. Nanti kita ada penjelasan tersendiri ya. Jadi dibimbing, kemudian kami sediakan admin kelas. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan admin kelas ya. Kemudian setelah itu admin kelas kalau ada hal yang memang perlu ada kebijakan khusus maka nanti bisa saya menghubungi dia langsung dan dia menyampaikan, atau kalau perlu penjelasan lebih detail biasanya kami mengundang di Zoom gitu. Saya kira nggak terlalu ini ya, jangan terlalu panik ya, jangan DP ya. Belum apa-apa sudah ketakutan, padahal belum tentu takut ya. Ya, mungkin sedikit banyak kekhawatiran mungkin Pak Ujang karena mereka harus melalui rangkaian kegiatan yang cukup panjang dan ada kekhawatiran mungkin ada ketidaklulusan. Itu yang mungkin dikhawatirkan oleh peserta PPG, Pak Ujang ya. Dan ya, karena sudah jam 9, maaf, sudah jam 9, mungkin ada pesan terakhir untuk malam ini dari Pak Dr. Cecep untuk peserta PPG Matematika. Disilahkan. Oh, baik Pak Roni, pesan-pesan Iya, pesan kesan ya. Baik, pesan-pesannya mungkin untuk peserta PPG Matematika sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ujang, ikutin saja alur dari kegiatan PPG, tidak akan terlepas dari aktivitas ibu bapak keseharian di sekolah. Kan penyusunan perangkat, pembuatan media, ya bahan ajar gitu kan, LKPD itu kan kegiatan sehari-hari. Oke, Nah, iya, silakan betul. kegiatan tersebut sebenarnya kegiatan rutinitas kita gitu. Iya. Guru dan dosen juga sama kan, rutinitas seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin pendalaman materi, nah itu yang harus diperhatikan dan pedagogik karena kita merefresh hal-hal yang berbau teoritis lagi. Itu mungkin yang tadi ditekankan oleh Bu Sundawati. Jangan sampai ketika nanti UP, nah itu kan uji pengetahuan. Pengetahuan itu kan berarti pengetahuan kita terhadap tadi kan, terhadap matematika pedagogik maupun matematika profesional. Jangan sampai kita kesulitan ketika melaksanakan tersebut, ketika pelaksanaan UP, karena itu menjadi salah satu penentu untuk kelulusan. Itu aja mungkin Pak. Tapi ya diambil santai aja. Ini kegiatan sehari-hari. Anggap saja ini itu untuk merefresh dan berkenalan juga mungkin dengan teman-teman guru yang lain, saling melakukan komunikasi, sharing informasi dan hal-hal yang lain yang dihadapi dalam keseharian pekerjaan kita. Begitu aja Pak. Oke, mungkin dari Ibu Dr. Novalyosi. Iya, baik, terima kasih kesan dan pesan ya buat mahasiswa PPG Matematika. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ujang dan Pak Cecep, tidak perlu panik ya, sehingga ikuti alur yang sudah ada. Kalau sekarang saat ini aktivitasnya belajar mandiri, jadi silakan Bapak Ibu, karena memang di LMS-nya hanya disediakan untuk mendownload,
Nah, jadi membaca modul itu ada 10 modul yang terdiri dari 6 modul bidang studi, 4 modul pedagogik. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk menyusun peta konsep pada modul yang sedang dipelajari. Kemudian identifikasi masalah mengenai materi yang sulit dipahami oleh Bapak Ibu sehingga nanti bisa menemukan apakah ada miskonsepsi. Nah, ini nanti yang bisa digunakan pada saat kita pendalaman materi di pertemuan ada diskusi antara mahasiswa dengan instrukturnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan berlatih untuk tes formatif. Nah, jadi sebenarnya ketika PPG ini dirancang itu sudah ada alurnya tersendiri ya. Jadi tidak perlu panik, ikuti sesuai dengan tahapannya seperti itu. Oke, baiklah. Dari Ibu Sendawati mungkin atau Pak Ujang dari pihak jurusan untuk PPG Matematika. Ya, terima kasih Pak Arun atas kesempatan. Teman-teman mahasiswa PPG dan saya kira ini juga ada masyarakat umum ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang lain. Tidak usah takut, kami timnya banyak ya. Jadi kalau ada hal yang mungkin di tengah jalan tidak paham karena ini kan bentuknya pengetahuan ya. Cuma ngawang-ngawang ini cerita doang gitu. Nanti saya kira lebih realnya kan nanti laksanakan. Nah, pada saat berjalan nanti ada kesulitan, silahkan tanya ke admin kelas ya gitu ya. Admin kelas itu Pak yang bertanggung jawab di kelas. Jadi admin kelas itu boleh di WA, mungkin jam segini juga masih boleh ya. Ya kalau ada kesulitan, ada gangguan LMS dan sebagainya. Terus ada yang lebih penting, saya kira Bapak Ibu itu orang-orang hebat. Karena yang lain itu tidak lulus. Untuk ikut PPG Bapak Ibu kan lulus, jadi banyak orang yang tumbang di tengah jalan, tapi Bapak Ibu saya kira bisa masuk ke mahasiswa PPG itu adalah pilihan. Jangan sampai malah mundur, saking Bapak Ibu paniknya itu yang tadinya bisa menjadi tidak bisa. Jadi saya kira biasa saja jalani ini kuliah gitu ya. Toh ada dosen, ada tim IT gitu ya, ada guru pamong dibimbing, tinggal Bapak Ibu satu mau nggak lulus gitu. Tetapi tentunya mau lulus itu bukan berarti cuma-cuma ikuti kemudian prosedurnya petunjuk-petunjuknya dijalankan begitu ya. Saya kira insya Allah bisa lulus. Terima kasih Pak Roni ya. Oke, baik. Itu tadi yang sudah kita lalui bersama dari jam 7 sampai dengan jam 9 ini. Mudah-mudahan untuk mahasiswa PPG 2021 Matematika lulus semua ya. Dan setelah ini simak juga NNS untuk hiburannya ya. Night show bersama Ica dan Arkan yang akan menghibur Smartizen semua di YouTube channelnya Dia Untirta atau di streaming YouTube Dia Untirta. Kang Roni pamit undur diri dan jangan lupa besok hari Rabu untuk PPG mata pelajaran Bahasa Indonesia tetap di jam 7 sampai dengan jam 9 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.